Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Agilia Purnami dengan NIM 2413079 dari kelas SIB 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Transformasi Operasional menuju Operational Excellence, yaitu membahas mengenai integrasi Total Quality Management, digitalisasi, productivity blueprint, dan performance metrics. Jadi, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana keempat konsep tersebut saling berkaitan dalam membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas operasional hingga mencapai operational excellence. Tujuan dari presentasi ini ada 5, yaitu yang pertama, memahami konsep TQM dalam operasional. TQM itu adalah Total Quality Management. Yang kedua, memahami peran digitalisasi, khususnya untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang ketiga, menjelaskan blueprint peningkatan produktivitas. Jadi ini sebagai strategi dalam meningkatkan produktivitas itu sendiri. Lalu yang keempat ada menjelaskan evaluasi kinerja operasional. Dan yang kelima, mengintegrasikan seluruh konsep menjadi operational excellence. Jadi sebelum membahas setiap materi, saya akan menunjukkan hubungan antar materi yang akan dipresentasikan. Jadi proses ini dimulai dari TQM dan peramalan atau bisa kita sebut dengan forecasting. Jadi ini merupakan fondasi untuk membangun kualitas dan melakukan perencanaan yang baik. Setelah itu, perusahaan menerapkan digitalisasi operasional. Jadi supaya bisnis mereka itu bisa menjadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih efisien. Selanjutnya, perusahaan menyusun operasional productivity blueprint. Jadi itu adalah sebuah kerangka kerja di mana berguna untuk menjalankan sebuah proyek peningkatan produktivitas. Setelah proyek sudah berjalan, maka perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja operasional dengan berbagai indikator seperti KPI, BSC atau Balance Scorecard, Six Sigma, dan juga TQM itu sendiri. Nah, jika semua tahapan itu sudah diterapkan secara konsisten, maka penyesuaian dapat mencapai operational excellence, yaitu keunggulan operasional yang berkelanjutan. Oke, materi yang pertama adalah TQM dan forecasting. TQM atau biasa kita sebut dengan Total Quality Management itu adalah merupakan pendekatan yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Sedangkan definisi forecasting itu adalah sebuah teknik untuk memperkirakan kebutuhan di masa depan sehingga perusahaan dapat merencanakan operasional dengan lebih baik lagi. Konsep utama pada materi ini adalah customer focus, improvement, dan juga forecasting. Tujuannya itu sendiri yaitu yang pertama yaitu meningkatkan kualitas, mengurangi pemborosan atau waste, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mendukung pengambilan keputusan operasional. Contohnya, ketika perusahaan mengalami stok yang tidak seimbang, maka penerapan TQM dan forecasting ini dapat membantu perusahaan merencanakan produksi dengan lebih tepat, sehingga biaya dapat ditekan dan produksi pun menjadi lebih optimal. Setelah perusahaan memiliki budaya kualitas melalui TQM, langkah berikutnya adalah melakukan digitalisasi operasional. Digitalisasi operasional itu sendiri merupakan sebuah penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Beberapa contoh teknologi yang digunakan yaitu seperti ERP, Internet of Things, dashboard, dan analitik, serta otomatisasi proses. Jadi, dengan adanya digitalisasi, perusahaan dapat mempercepat proses operasional. Lalu, perusahaan juga dapat meningkatkan akurasi data, mengurangi biaya operasional, dan mendukung keputusan secara real-time. Sebagai contoh, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan juga lambat akan
menjadi lebih cepat dengan adanya penggunaan ERP serta dashboard digital itu sendiri. Namun, digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digitalisasi itu hanya menjadi pendukung agar proyek peningkatan produktivitas dapat berjalan lebih efektif. Selanjutnya adalah operasional productivity blueprint. Materi ini menjelaskan bagaimana perusahaan meningkatkan produktivitas melalui proyek perbaikan yang terstruktur. Tahapannya bisa dimulai dengan kita melakukan identifikasi masalah, kemudian melakukan penetapan KPI, dilanjutkan dengan implementasi proyek, dan diakhiri dengan monitoring. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi inefisiensi, dan juga mengoptimalkan sumber daya. Misalnya, ketika produktivitas perusahaan itu menurun atau rendah, perusahaan dapat menyusun proyek perbaikan berdasarkan KPI sehingga hasilnya dapat dipantau secara jelas dan akan meningkatkan produktivitas. Setelah proyek dijalankan, perusahaan perlu mengetahui apakah target yang telah ditetapkan berhasil dicapai. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kinerja operasional. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator seperti KPI, Balance Scorecard, Six Sigma, dan juga TQM. Tujuannya yaitu adalah untuk mengukur kinerja, mengidentifikasi penyimpangan, serta mendukung continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, apabila target produktivitas belum tercapai, maka perusahaan dapat mengevaluasi KPI dan balance scorecard untuk mengetahui penyebabnya. Kemudian akan dilakukan perbaikan secara operasional. Selanjutnya yaitu adalah integrasi materi. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa keempat materi ini saling berkaitan dan berhubungan membentuk satu siklus perbaikan. Dapat kita lihat di sini beberapa alur yang terjadi, yaitu di mana tahap plan itu kita mulai dengan melakukan TQM dan juga forecasting sebagai dasar dari perencanaan. Tahap do dilakukan melalui digitalisasi operasional agar proses menjadi lebih efisien. Selanjutnya, pada tahap improve, perusahaan menjalankan operasional productivity blueprint sebagai proyek peningkatan produktivitas. Setelah itu, masuk ke tahap cek, yaitu mengevaluasi hasil menggunakan KPI dan indikator lainnya. Hasil evaluasi kemudian digunakan pada tahap X untuk melakukan continuous improvement, sehingga perusahaan dapat mencapai operational excellence itu sendiri. Selanjutnya, untuk melihat penerapan konsep tersebut, saya menggunakan studi kasus Toyota. Jadi, Toyota ini menerapkan Toyota Production System atau TPS untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan produktivitas melalui perbaikan berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi itu antara lain adanya pemborosan proses, waktu produksi yang panjang, serta variasi produk yang beragam. Jadi untuk mengatasinya, maka Toyota menerapkan TQM, just in time, dan digitalisasi untuk mendukung proses produksi. Selain itu, Toyota juga memantau kinerja menggunakan KPI, sehingga setiap perbaikan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Jadi bisa kita lihat pada alur ini yaitu muncul sebuah masalah, lalu akan dilakukan TQM dan juga digitalisasi. Selanjutnya dilakukan productivity blueprint, lalu lakukan evaluasi KPI dan operational excellence. Jadi berdasarkan studi kasus tersebut dapat dilihat bahwa setiap materi memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. TQM dan peramalan itu membantu menjaga kualitas produk dan mendukung perencanaan produksi. Lalu ada digitalisasi operasional yang digunakan untuk memantau proses secara real time. Lalu ada operational productivity blueprint, yaitu memastikan bahwa proyek peningkatan produktivitas dapat berjalan secara terstruktur. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja operasional digunakan untuk mengukur hasil melalui KPI dan
melakukan continuous improvement. Jadi keberhasilan Toyota tidak hanya berasal dari satu metode, tetapi dari integrasi seluruh konsep tersebut. Berdasarkan hasil analisis, solusi yang saya usulkan yaitu adalah untuk melakukan pengintegrasian TQM, digitalisasi, proyek perbaikan, dan juga evaluasi kinerja untuk mencapai perusahaan operational excellence. Implementasinya kita mulai dengan pertama menerapkan TQM dan juga forecasting. Selanjutnya kita lakukan digitalisasi proses operasional, kemudian melakukan proyek peningkatan produktivitas, dan hasilnya akan dievaluasi secara berkala. Jadi pendekatan ini dipilih karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi waste, lalu juga dapat mendukung keputusan supaya lebih akurat dan juga mendorong tercapainya operational excellence. Baiklah, demikian pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang telah saya jelaskan, saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin. Terima kasih. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Halo Kak, saya ada pertanyaan. Oke, boleh dari Mas Zulfikri. Kira-kira apa pertanyaannya? Jika hanya boleh memilih satu konsep, mana yang paling penting menurut Kakak? Oh, jadi kalau menurut saya, sebenarnya kalau misalnya kita disuruh untuk memilih satu konsep itu tidak ada konsep yang paling penting ya, karena keempatnya itu saling melengkapi. Namun kalau misalnya disuruh memilih satu sebagai fondasi, mungkin saya pilih TQM karena budaya kualitas menjadi dasar sebelum perusahaan melakukan digitalisasi, menjalankan proyek peningkatan produktivitas, dan evaluasi hasilnya. Jadi tanpa fondasi tersebut, maka upaya peningkatan operasional itu juga sulit untuk memberikan hasil yang optimal. Apakah sudah jelas jawaban saya, Baik, Nazul? sudah jelas. Oke, Sudah. terima kasih ya atas pertanyaannya. Sama-sama. Baik, kira-kira ada yang ingin bertanya lagi? Permisi Kak, saya izin bertanya. Oh ya, baik. Dari Marsenda, boleh? Apa nih Ya, pertanyaannya? ya, terima kasih sebelumnya kepada Kak Gilia yang udah menyampaikan pemaparannya gitu ya. Mungkin tadi saya penasaran gitu ya terkait dengan TQM gitu. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail nggak ya? Sebenarnya urgensi atau mengapa sih TQM ini harus ditetapkan ya untuk melakukan digitalisasi operasional gitu. Mungkin boleh didetailkan lagi gitu Kak urgensinya. Sama mungkin izin saya nggak bisa on cam ya Kak, karena lagi ada problem nih dengan kamera saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Marsenda. Tadi pertanyaan itu adalah mengapa TQM harus diterapkan ya sebelum digitalisasi operasional. Jadi, Ya, betul Kak. ya, jadi menurut saya itu TQM itu kenapa perlu diterapkan terlebih dahulu? Karena dia merupakan fondasi awal. Jadi, karena dia itu harus membangun budaya kualitas dan juga standar dalam melakukan proses dalam organisasi itu sendiri. Jadi di sini digitalisasi itu juga hanya berfungsi sebagai alat dan juga untuk mempercepat suatu proses. Jadi jika proses yang kita digitalisasi itu belum efisien atau belum memiliki standar yang baik, itu maka digitalisasi itu hanya akan mempercepat kesalahan yang sudah ada. Oleh karena itu, TQM ini harus menjadi fondasi sebelum perusahaan melakukan transformasi digital. Jadi seperti itu, Marsinda. Apakah sudah jelas jawabannya? Ya, udah jelas Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa kesimpulan, yaitu poin-poin penting dari pembahasan yang sudah saya jabarkan tadi. Jadi di sini ada 5 poin penting ya. Yang pertama itu adalah TQM dan forecasting atau peramalan itu merupakan fondasi dalam meningkatkan kualitas dan perencanaan operasional. Yang kedua, digitalisasi operasional meningkatkan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi dan juga data. Poin yang ketiga yaitu adalah operational productivity blueprint.
dapat membantu kita mengimplementasikan proyek peningkatan produktivitas secara terstruktur. Poin yang keempat yaitu adalah evaluasi kinerja operasional yang memastikan pencapaian target melalui KPI dan continuous improvement. Dan poin yang terakhir yaitu adalah integrasi keempat konsep itu akan mendukung tercapainya operational excellence secara berkelanjutan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini slide terakhir dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya Gilia Purnami dengan NIM 2413079 dari kelas SIB 6A mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antinika Putri dengan NIM 2313026 dari kelas SIB 6A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan dengan tujuan untuk memberitahu apa saja yang saya pelajari pada semester ini, yaitu untuk presentasi ini bertujuan untuk memahami materi manajemen operasi fokus pada bagaimana perusahaan mengolah sumber dayanya sendiri, materi rantai pasok SCM, memperluas cakupan kehubungan lintas perusahaan, pemasok, pabrik, distributor, menunjukkan bahwa keputusan operasional tidak berarti sendiri, melainkan terhubung dalam satu ekosistem. Apa itu manajemen operasi? Nah, manajemen operasi atau MO adalah salah satu dari 4 pilar utama perusahaan selain pemasaran, keuangan, dan SDM. Nah, MO berperan sebagai core engine, mesin inti yang benar-benar menghasilkan produk atau jasa, menentukan jadwal pengiriman, dan mengolah kualitas. Inti dari MO adalah proses transformasi mengubah input, yaitu bahan baku, tenaga kerja, modal, dan mesin hingga informasi menjadi output yang berupa fisik atau jasa dengan umpan balik atau feedback yang terus menyempurnakan proses. Bisa dilihat tabel bagian sini yang ada tabel aspek, manufaktur, dan jasa. Aspek wujud manufaktur berwujud fisik, jasa tidak berwujud. Aspek kotak pelanggan, manufaktur rendah, jasa tinggi. Aspek persediaan, manufaktur bisa disimpan, jasa tidak bisa disimpan. Lalu aspek kualitas, manufaktur mudah diukur, jasanya berupa subjektif. Dilanjutkan dengan fungsi manajerial atau kerangka PODS. Manajer operasi menjalankan perannya lewat 4 fungsi PODS, yaitu planning atau perencanaan yang merupakan desain produk, kapasitas, dan tata letak fasilitas. Dilanjutkan dengan pengorganisasian, membangun struktur tim, divisi, dan rantai pasok. Lalu executing atau penggerakan, memimpin dan memotivasi eksekusi harian. Dilanjutkan dengan controlling atau pengadilan, menjaga standar mutu dan persediaan dan biaya. Lalu metrik utamanya adalah produktivitas, output atau input dengan menyeimbangkan aktivitas, yaitu mencapai tujuan yang tepat dan efisiensi, menekan biaya proses. Dilanjutkan dengan evolusi dengan evolusi sejarah manajemen operasi. MO berkembang dalam 4 era besar, yaitu 1. Revolusi industri yang diawali dengan tahun 1700-an, mesin menggantikan tenaga manusia.
2. Manajemen ilmiah diawali pada tahun 1900-an, lini produksi massal atau Taylor and Ford. 3. Hubungan manusia yang diawali dari tahun 1930-an hingga 60-an. Pada era ini, para pekerja termotivasi untuk memengaruhi produktivitas atau studi Hawthorne. Nah, lalu lanjut di nomor 4, era rantai pasok dan digital yang diawali dari tahun 1990 hingga saat ini, yaitu merupakan layer manajemen, GIT, integrasi, dan digital global. Dilanjutkan dengan strategi operasi dan keuangan bersaing. Strategi operasi adalah jembatan yang menerjemahkan visi perusahaan menjadi keputusan nyata, menghubungkan perspektif pasar, apa yang diinginkan konsumen, dengan perspektif sumber daya, yaitu kemampuan internal perusahaan. Ada 3 jalur menuju keunggulan bersaing. Kepemimpinan biaya, harga termurah lewat efisien skala besar, diferensiasi, keunikan desain atau kualitas yang sulit ditiru, respon, kecepatan, dan fleksibilitas menghadapi perubahan. Dilanjutkan dengan ketiga strategi ini harus selaras dengan 10 keputusan strategi MO, yaitu merupakan desain produk, kualitas, proses, dan kapasitas. Lokasi, tata letak, SDM atau sumber daya alam, SCM, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Misalnya, strategi biaya rendah menuntut standarisasi produk tinggi, sedangkan strategi diferensiasi menuntut kustomisasi massal. Dilanjutkan dengan anatomi rantai pasok atau SCM sebagai ekosistem. Di era modern, persaingan bukan lagi antar perusahaan, melainkan antar rantai pasok. Secara keseluruhan, rantai pasok memiliki 3 aliran yang bergerak 2 arah antara pemasok, pabrik, distributor. Aliran yaitu ada 3, merupakan aliran material, bahan mentah menjadi barang jadi. Dilanjutkan dengan aliran informasi, data pesanan, kapasitas, dan tren pasar. Lalu aliran finansial, yaitu merupakan pembayaran atau kredit. Jurus seperti juga termasuk. Dilanjutkan dengan ekosistem terbagi menjadi 3 zona, hulu atau upstream, internal, dan hilir downstream. 4 pilar strategis SCM, murah, berkualitas, tepat waktu, bervariasi, dijalankan lewat kerangka operasional, plan, search, make, deliver, yang diakhiri oleh return. Lalu ada dan dilanjutkan dengan strategi penyelarasan produk dan rantai pasok. Kunci keberhasilan SCM adalah mencocokkan jenis produk dengan strategi rantai pasok yang tepat. Produk fungsional atau permintaan stabil, strategi efisien pelayan, produk inovasi, siklus pendek tak terduga, hingga strategi responsif atau agile. Kegagalan terbesar SCM terjadi ketika perusahaan menggunakan rantai pasok efisien untuk produk inovatif atau sebaliknya. Konsep terkait adalah decoupling point, yaitu titik pemisah antara strategi dorong, push atau make to stock berbasis ramalan, dan strategi tarik, pull atau make to order berbasis pesanan pasti. Lalu ada yang namanya tantangan operasional, hambatan
distorsi, dan persediaan. 3 sumber friksi utama dalam rantai pasok, kompleksitas struktur, pihak berkepentingan berbeda, ketidakpastian yaitu eksternal dan internal, lalu dan persaingan global. Fenomena kunci bullwhip efek distorsi informasi di mana perubahan permintaan konsumen hanya 5%, tapi penyebab retail menaikkan pesanan 15% dan pabrik produksi 40% lebih banyak. Penyebabnya peramalan silo, batch ordering, fluktuasi harga, dan minimnya transparansi data. Ini berkaitan dengan dilema persediaan, terlalu banyak stok, holding cost tinggi hingga 25% nilai aset, terlalu sedikit stok, hingga stock out cost kehilangan penjualan. Solusinya adalah titik optimal seperti Economic Order Quantity atau EOQ. Lalu di sini ada solusi modern, kemitraan digitalisasi, dan berkelanjutan sistematis. 3 solusi utama mengatasi tantangan di atas yaitu merupakan evolusi pengadaan dari hubungan transaksional adu tawar harga menjadi strategic partnership atau kolaborasi jangka panjang berbagi risiko. 2. Transformasi digital dan GPFR yaitu merupakan integrasi ERP, IoT untuk visibilitas real time dan e-procurement dipadukan dengan GPVR, collaborative planning, forecasting, and replenishment untuk mengurangi bullwhip effect. Lalu ada Green SCM, rantai pasok hijau, sourcing hijau, logistik bersih, dan reverse logistik, yaitu merupakan nutup siklus linear menjadi sirkular, berlandaskan prinsip triple bottom line, people, planet, profit. Kesimpulan akhir, keunggulan bersaing modern dibangun di atas fondasi 10 keputusan strategis MO yang selaras dengan model SCOR ditompangi oleh integrasi eksternal dan transformasi digital serta berpijak pada berkelanjutan sebagai fondasi ketahanan operasional jangka panjang. Nah, selain itu juga ada integrasi materi, proses transformasi atau internal hingga aliran pasok eksternal. Materi MO menjelaskan proses transformasi di dalam satu perusahaan, input, bahan baku, tenaga kerja, modal, hingga diolah output, barang atau jasa. Materi SCM memperluas proses ini keluar batas perusahaan. Proses transformasi yang sama ternyata terjadi berantai dari trade supplier, pabrik, distributor, retail, hingga end user. Jadi, rantai pasok, rangkaian banyak proses transformasi MO yang saling terhubung di berbagai perusahaan. Strategi bersaing MO, strategi efisien atau responsif SCM. Materi MO mengajarkan 3 jalur keunggulan bersaing, biaya, diferensiasi, respon. Materi SCM menerjemahkan lebih spesifik ke rantai pasok, produk fungsional, strategi lean efisien, produk inovatif, hingga strategi agile atau responsif. Ini menunjukkan prinsip strategi yang sama, hanya diterapkan pada level operasi berbeda atau internal yang bersaing dengan jaringan pasok. Matrix menyelenggarakan strategi benang merah keduanya. Kedua materi sama-sama menekankan penyelesaian atau agreement. MO, strategi korporat harus selaras dengan produk, kapasitas, dan persediaan. SCM, karakteristik produk harus selaras dengan desain rantai pasok. Prinsip ini konsisten di kedua materi. Keputusan operasional dan rantai pasok tidak boleh diambil sembarangan, harus disesuaikan
strategi bisnis perusahaan. Ini studi kasus saya dari penerapan SCM pada perusahaan retail yaitu Matahari Department Store. Sumbernya dari Google Scholar. Pada studi kasus ini menyajikan bagaimana Matahari Department Store dan supermarket menerapkan supply chain management dalam operasionalnya dengan menilai kinerja menggunakan metode SCO level 1 aspek customer facing atau reliability, responsive, flexibility, sisi yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Metode yang digunakan pada studi kasus ini menggunakan data primer dan sekunder melalui wawancara dengan pihak perusahaan, lalu menganalisis performa rantai pasok pada level SCO pertama. Tujuan utama dari studi kasus ini, Matahari memiliki SOP Standard Operating Procedures yang mengatur integrasi hubungan dengan seluruh partisipasi rantai pasok untuk mendukung kebutuhan bisnis konsumen. Kinerja pengiriman atau delivery performance untuk area Jakarta mencapai 99,09%, sedangkan di luar Jakarta mencapai 9,997%, menunjukkan tingkat keandalan atau reliability rantai pasok yang sangat tinggi. Oke, baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi saya dan materi saya? Silakan Kakak Surya Minata bertanya. Ya, saya ingin bertanya, apa sih itu bullwhip effect dan apa penyebab utamanya? Pertanyaan bagus. Bullwhip effect adalah fenomena distorsi informasi di mana perubahan permintaan kecil dari konsumen, misalnya nih 5%, menyebabkan fluktuasi pesanan yang jauh lebih besar bergerak ke arah hulu rantai pasok atau retail naiknya sebanyak 5% pabrik naik hingga jumlahnya 40%. Penyebab utama dari kenaikan tersebut peramalan terpisah atau silo, pemesanan dalam jumlah besar atau batch ordering, hingga fluktuasi harga dan minimnya transaksi data antar pihak. Apakah sudah jelas? Ya, baik, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Wah, Suban, silakan Kakak Suban bertanya. Oke, permisi. Jadi saya Sauban. Di sini saya mau bertanya, apa sih tujuan dari penerapan Green Supply Chain Management? Wow, pertanyaan yang unik. Jadi gini, tujuan dari Green Supply Chain Management itu mengintegrasikan prinsip berkelanjutan lingkungan ke dalam seluruh rantai pasok, kayak mencangkup resourcing hijau, kayak gitu loh, kayak pemilihan pemasok ramah lingkungan, logistik dan produksi bersih, efisiensi energi, kemasan biodegradable, ya gitulah, serta reverse logistik, menutup siklus inner menjadi circular lewat reuse, repair, dan recycle dengan berlandaskan prinsip triple bottom line, people, planet, dan profit. Apakah sudah jelas? Sangat jelas, terima kasih. Sekarang saya sudah paham. Ya, terima kasih kembali, sama-sama. Baiklah, dilanjutkan dengan kesimpulan dari materi saya. Secara keseluruhan, materi ini mengajarkan bahwa keunggulan bersaing perusahaan modern dibangun secara sengaja dan sistematis, dimulai dari visi perusahaan, diterjemahkannya lewat strategi bersaing, dijalankan melalui 10 keputusan operasional yang saling berhubung termasuk SCM, dan terus diperkuat lewat integrasi eksternal serta transformasi digital. Rantai pasok yang tangguh bukanlah rantai pasok yang paling murah atau yang paling cepat semata, melainkan yang paling terintegrasi dan paling selaras dengan kebutuhan pasar serta kapasitas sumber dayanya. Lalu ini referensi dari materi saya.
Terima kasih banyak sudah menyaksikan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Rifa Safa Nabila. Saya adalah mahasiswi program studi Sistem Informasi dengan NIM 2313055 kelas SIB 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang berjudul Integrasi Operasional dan Manajemen Risiko Rantai Pasok. Melalui pemaparan ini, kita akan melihat bagaimana penyelarasan arsitektur fisik di lantai produksi, manajemen persediaan yang presisi, dan mitigasi risiko di era VUCA dapat diintegrasikan guna menciptakan keunggulan kompetitif yang tangguh bagi organisasi bisnis modern. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, ada tujuan pembahasannya. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bedah terlebih dahulu apa saja sih yang menjadi tujuan pembahasan kita hari ini. Yang pertama, kita akan memahami bagaimana input produksi bertransformasi secara efektif menjadi output bernilai tambah. Yang kedua, kita akan menganalisis resiko rantai pasok dari skala operasional hingga guncangan makro geopolitik. Dan yang ketiga, diharapkan mampu merumuskan titik keseimbangan optimal antara paradigma efisiensi, layan, dan ketahanan, atau bisa disebut resilience. Di sini saya ada roadmap integrasi rantai pasok. Di dalam sini ada 4 fase ya. Dalam integrasi rantai pasok ini, yang pertama standarisasi. Yang di tahap ini fokus kita adalah penyelarasan proses produksi dan integrasi tata letak fisik pabrik guna meminimalkan pemborosan pergerakan. Dan yang kedua ada optimasi, yang tugasnya itu jadi pengendalian persediaan berbasis perhitungan EOQ, ROP, dan klasifikasi ABC. Dan yang ketiga ada visibilitas, yang merupakan kolaborasi hulu hilir melalui pemanfaatan data real dan sistem CPFR. Dan yang terakhir ada resilience, di mana organisasi memiliki daya tanggap adaptif penuh terhadap ancaman guncangan makro global. Selanjutnya ada arsitektur sistem produksi. Tugas utama dari sistem operasional adalah mengelola transformasi masukan atau input berupa bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi menjadi keluaran atau input berupa produk jadi yang bernilai ekonomis tinggi. Namun, bagaimana transformasi ini dirancang? Kita harus merujuk pada matriks volume variasi. Matriks ini mengklasifikasikan proses produksi berdasarkan skala ekonomi dan tingkat visibilitasnya. Yang pertama ada jobbing atau proyek. Ini adalah karakteristiknya ini adalah volume produksi sangat rendah, namun variasi produk ekstrim unik. Contohnya adalah pembuatan kapal atau proyek konstruksi besar. Yang kedua ada batch atau kelompok. Ini volume produksinya sedang dengan variasi terjadwal. Produksinya ini dilakukan dalam kelompok-kelompok tertentu sebelum berganti ke spesifikasi berikutnya, seperti pada industri garmen atau farmasi. Dan yang terakhir ada mass atau continuous. Itu volume produksi raksasa dengan standarisasi produk yang sangat tinggi. Dan proses berjalan terus-menerus tanpa henti untuk mengejar efisiensi biaya per unit, contohnya pengolahan minyak atau manufaktur komponen elektronik massal. Selanjutnya ada 4 model tata letak strategis. Yang pertama, fixed position layout. Ini digunakan ketika material utama tetap berada di tempat karena ukurannya yang masif, sementara alat, bahan penunjang, dan tenaga kerja yang mendekat. Contohnya adalah perakitan pesawat terbang, dan konstruksi jembatan. Yang kedua ada line layout atau produk layout. Itu diatur dalam aliran linear terstandarisasi. Dan setiap stasiun kerja ini diletakkan berurutan sesuai tahapan perakitan produk secara tepat. Dan ini sangat cocok untuk mass production karena meminimalkan material handling. Dan yang ketiga, fungsional atau proses layout.
Ini ada mengelompokkan mesin dan peralatan berdasarkan kemiripan fungsi kerjanya. Layout ini juga sangat fleksibel dalam menangani berbagai variasi produk dalam volume rendah. Dan yang terakhir, warehouse layout itu adalah layout khusus yang fokus pada optimasi pemanfaatan ruang kubik, penyimpanan, perlindungan barang, serta kemudahan akses pengambilan atau picking barang secara cepat dan akurat. Berdasarkan yang saya jelaskan itu kan, jika ada kesalahan dalam memilih tata letak, ini akan langsung berdampak pada membengkaknya biaya operasional dan memperlambat waktu respon terhadap pasar. Jadi sebisa mungkin harus milih layout yang benar gitu. Dan selanjutnya ada metode klasifikasi persediaan ABC. Yang pertama, kelas A atau prioritas tinggi. Secara kuantitas ini hanya mewakili sekitar 20% ya dari total item di gudang. Namun secara nilai moneternya ini mempresentasikan 80% dari total investasi persediaan. Oleh karena itu, item kelas A ini harus membutuhkan pengendalian ketat sama pencatatan yang sangat akurat dan evaluasi harian atau mingguan. Yang kedua, itu kelas B, dia prioritas menengah, mewakili sekitar 30% dari total item dan memakan porsi 15% dari total nilai persediaan. Dan item kelas B ini dikelola secara moderat dengan pengawasan rutin bulanan. Dan yang terakhir, kelas C atau prioritas rendah, ini mewakili 50% dari total item, namun nilai moneternya ini sangat rendah, hanya sekitar 5%. Terus pengendaliannya juga harus dibuat longgar dan pemesanannya itu juga harus dilakukan dalam jumlah besar untuk menghemat biaya pemesanan. Terus ya selanjutnya, resiko di era VUCA. Namun nih, kita ini kan sekarang hidup di era VUCA ya, di mana guncangan eksternal ini dapat merusak sistem operasional terbaik sekalipun dalam hitungan hari. Dinamika pasar global menuntut rantai pasok memiliki tingkat ketanggungan eksternal yang tinggi dan beberapa risiko utama di era ini meliputi geopolitik dan tarif seperti perang dagang global atau konflik regional yang mampu mengubah peta jalur pasokan internasional secara instan, yang memaksa kita mencari sumber pasokan baru dalam waktu singkat. Selanjutnya ada keamanan cyber. Seiring dengan adopsi sistem ERP digital yang terintegrasi penuh, risiko serangan cyber terhadap infrastruktur informasi hulu hilir kini menjadi ancaman nyata yang bisa melumpuhkan operasional seketika. Dan terakhir ada fluktuasi kurs. Ini merupakan perubahan nilai tukar atau uang asing yang tidak menentu langsung memengaruhi harga baku impor secara signifikan dan menggerus margin keuntungan perusahaan. Terdapat 3 sumber utama ketidakpastian. Secara sistematis, ketidakpastian dalam SCM dapat dibagi menjadi 3 sumber utama. Yang pertama, ketidakpastian hulu yang berasal dari pemasok, seperti resiko keterlambatan pengiriman bahan baku, fluktuasi kualitas barang yang dikirim, atau lonjakan harga sepihak dari vendor utama. Yang kedua, ada ketidakpastian internal. Itu terjadi di dalam batas operasional perusahaan sendiri. Contohnya kerusakan mesin, produksi yang fatal, aksi mogok kerja karyawan, kegagalan sistem kendali mutu atau QC, hingga kecelakaan kerja. Terakhir, ada ketidakpastian hilir, berasal dari pasar yang ditandai dengan volatilitas permintaan konsumen akhir yang sulit diprediksi secara akurat, persaingan harga yang agresif, serta pergeseran preferensi konsumen yang sangat cepat. Mengapa bullwhip effect terjadi? Pertama-tama, kita ini harus tahu dulu apa itu bullwhip effect. Bullwhip effect ini adalah fenomena distorsi informasi di mana fluktuasi permintaan yang sangat kecil di tingkat konsumen akhir
yang diterjemahkan secara berlebihan dan semakin membesar layaknya cambuk saat bergerak ke arah hulu atau pabrikan dan pemasokan bahan baku. Mengapa fenomena ini bisa terjadi? Terdapat 3 penyebab utama. Yang pertama adalah pembaruan ramalan permintaan secara parsial atau independen. Yang kedua, penimbunan stok pengamanan berlebih atau double booking akibat panik. Yang ketiga, kebijakan pembatasan minimum pesanan atau order batching. Selanjutnya, konsep CPFR. Kan sebelumnya kita sudah membahas tentang Bullwhip Effect ini kan. Selanjutnya, untuk meredam Bullwhip Effect ini, jadi kita membutuhkan CPFR. Nah, apa itu CPFR? CPFR ini adalah jembatan kolaborasi strategis antara pihak hulu dan hilir yang mengandalkan 2 instrumen utama. Yang pertama shared post data, yang dimana mitra bisnis saling berbagi data penjualan real dari mesin kasir atau point of sale secara langsung ke sistem pabrik lewat integrasi teknologi informasi. Yang kedua ada joint planning. Joint planning ini adalah penyusunan rencana promosi, peluncuran produk, dan target volume stok yang dilakukan secara bersama-sama, bukan secara sepihak. Dan melalui implementasi CPFR ini, rantai pasok beralih dari model tradisional pendorong pasokan atau push system menuju model penarik permintaan atau pull system. Hasilnya adalah pemangkasan biaya penyimpanan gudang, penurunan resiko kehabisan stok, serta meminimalisasi bullwhip effect yang mendekati titik nol. Selanjutnya saya punya studi kasus nih. Studi kasusnya ini adalah krisis kelangkaan microchip global. Dampak krisis kelangkaan microchip global terhadap perusahaan industri otomotif. Krisis kelangkaan microchip global ini merupakan dampak nyata dari kegagalan menyeimbangkan efisiensi just-in-time dengan ketahanan atau resilience di era VUCA. Pemotongan pesanan secara reaktif oleh pabrikan mobil di awal pandemi dikombinasikan dengan lonjakan permintaan elektronik konsumen akibat tren work from home membuat produsen hulu mengalihkan kapasitas produksi mereka. Ketika pasar otomotif pulih lebih cepat, kompleksitas rantai pasok multi-tier membuat pabrikan mobil kehilangan slot produksi di Asia. Krisis ini diperparah oleh sistem JIT konvensional yang meminimalkan inventaris hingga mendekati nol. Akibat ketiadaan persediaan penyangga atau strategic buffer, absennya satu microchip yang merupakan komponen kritis kelas A langsung melumpuhkan seluruh jalur perakitan atau line layout, ditambah dengan fenomena bullwhip effect akibat informasi yang terisolasi. Kepanikan massal pun terjadi dan distorsi permintaan real di tingkat pabrik semikonduktor. Apa solusi dari studi kasusnya ini? Cara mengatasinya adalah industri otomotif ini harus bergeser dari fokus reduksi biaya menuju pembentukan rantai pasok yang tangguh melalui 4 langkah strategis. Yang pertama, menerapkan kolaborasi CPFR untuk berbagai data proyeksi secara real-time langsung ke produsen hulu guna meredam bullwhip effect. Yang kedua, melakukan diversifikasi pemasok atau multi-sourcing ke berbagai wilayah geografis serta bermitra dengan pemasok cadangan yang memiliki buffer capacity. Yang ketiga, melakukan penyesuaian internal dengan mengategorikan microchip sebagai komponen kelas A atau prioritas tertinggi sehingga kebijakan JIT ekstrim dilonggarkan lewat pembangunan persediaan penyangga atau safety stock demi mengantisipasi ketidakpastian lead time. Terakhir, menyatukan seluruh solusi tersebut menggunakan teknologi visibilitas end-to-end yaitu ERP, IoT, Big Data, dan AI ke dalam satu dashboard tunggal atau single source of truth yang mampu memberikan peringatan dini
secara proaktif sebelum lini perakitan terhenti. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Oke, Sauban silakan. Oke, permisi semuanya. Perkenalkan, saya Sauban Rahmat. Di sini saya mau bertanya. Mengingat barang kelas A memiliki nilai investasi tinggi sebesar 80%, jika ada gangguan pasokan di hulu, apakah kita harus mengorbankan prinsip lean dengan menimbun stok kelas A tersebut demi ketahanan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Sauban. Izin menjawab. Menimbun barang kelas A secara berlebihan tentu akan mematikan arus kas perusahaan karena nilai investasinya yang sangat tinggi. Solusi strategisnya bukanlah menimbun atau hoarding, melainkan menerapkan dual sourcing atau multi sourcing khusus untuk item kelas A tersebut. Kita tidak boleh bergantung pada satu pemasok tunggal. Selain itu, kita bisa menerapkan kontrak fleksibel dengan pemasok utama, serta memperkuat sistem CPFR yang telah saya jelaskan tadi. Dengan berbagai ramalan kebutuhan masa depan secara transparan kepada pemasok kelas A, mereka dapat menjamin ketersediaan kapasitas produksi untuk kita tanpa kita harus membeli dan menumpuk barang tersebut di gudang sendiri. Ini adalah titik temu optimal antara lean dan resilience. Terima kasih. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Dan juga jelas jawabannya? Oke, sudah terjawab semuanya. Terima kasih. Selanjutnya, Andini, silahkan. Perkenalkan, nama saya Andini Eka Putri. Saya ingin bertanya tentang hambatan apa yang paling sering muncul antara mitra bisnis dan bagaimana mengatasinya. Terima kasih atas pertanyaannya, Andini. Izin menjawab. Hambatan terbesar dalam CPFR adalah masalah kepercayaan dan kerahasiaan data. Banyak retail ini enggan membagikan data penjualan real mereka karena takut dimanfaatkan oleh kompetitor atau ditekan oleh produsen. Solusinya adalah dengan membangun keselarasan insentif alignment dalam AAA dan memperkuat non-disclosure agreement atau NDA, atau menggunakan platform teknologi terdesentralisasi yang aman seperti blockchain, sehingga transparansi data terjamin tanpa mengorbankan keamanan rahasia dagang masing-masing pihak. Apakah jawabannya sudah jelas atau ada yang masih kurang? Jelas sekali, terima kasih banyak. Udah nggak ada yang bertanya? Apakah tidak ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, untuk menutup presentasi ini, ada 3 poin yang jadi kesimpulan buat materi saya. Yang pertama, integrasi operasional, fisik, dan prosedural, atau seperti penataan tata letak lantai produksi dan optimasi persediaan ilmiah, yang adalah fondasi utama untuk mencapai efisiensi biaya internal organisasi. Yang kedua, di era VUCA yang penuh dengan ketidakpastian hulu, internal dan hilir, organisasi harus bergeser dari paradigma efisiensi murni, yaitu lean atau just in time, menuju ketahanan adaptif atau bisa disebut resilience, guna mencegah kerugian fatal akibat disrupsi logistik. Dan yang terakhir, visibilitas informasi melalui penerapan CPFR dan kolaborasi hulu hilir yang didukung teknologi sistem informasi terintegrasi adalah untuk kunci mutlak untuk meredam distorsi informasi dan memenangkan persaingan bisnis global. Ini referensinya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.